Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reza Priska Aulia dengan nomor NIM 250101052 Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas UAS Matematika Dasar mengenai studi kasus tentang kalkulus dan integral parsial yang diberikan oleh dosen pembimbing saya yaitu Ibu Nurma Tasari. Langsung saja kita mulai. Di sini terdapat identitas saya. Selanjutnya, kita masuk soal yang pertama. Soal satu, aplikasi turunan, kecepatan dan percepatan. Posisi sebuah mobil pada lintasan lurus dinyatakan oleh ST sama dengan T pangkat 3 dikurangi 6T kuadrat ditambah 9T ditambah 2 dengan S dalam meter dan T dalam detik. Pertanyaan, tentukan fungsi kecepatan Vt sama dengan S aksen T dan percepatan At sama dengan V aksen T. Yang kedua, hitung P3 dan A3. Yang ketiga, tentukan pada interval 0 sampai dengan 5, kapan mobil berhenti sesaat saat Vt sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan masalah. Masalah utama dari kasus ini adalah ketidaktetapan. Di dunia nyata, benda tidak selalu bergerak dengan kecepatan tetap. Di kasus ini, kita punya mobil yang posisinya berubah melengkung naik turun. Tantangannya adalah hanya dengan data posisi. Bisakah kita memprediksi kapan tepatnya mobil itu mengerem atau berhenti? Selanjutnya, kita mulai ke langkah penyelesaian, yaitu menentukan fungsi kecepatan dan percepatan. Untuk mendapatkan kecepatan V dan percepatan A, kita perlu menurunkan fungsi posisi terhadap waktu. Fungsi kecepatan Pt sama dengan kecepatan adalah turunan pertama dari posisi S aksen T. Jadi rumusnya adalah VT sama dengan D per DT, T pangkat 3 dikurangi 6T kuadrat ditambah 9T ditambah 2. Sehingga menjadi 3T kuadrat dan dikurangi 12T ditambah 9. Di sini menjadi 3T kuadrat karena diturunkan satu kali. Kemudian menjadi 12T karena 6 dikali dikuadratkan menjadi 12. Selanjutnya di sini menjadi 9 tidak ada T karena tidak ada kuadratnya atau pangkat sehingga T tidak perlu ditulis. Kemudian di sini 2 tidak dituliskan karena tidak memiliki T. Selanjutnya kita masuk ke fungsi percepatan AT. Kecepatan adalah turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari posisi V aksen T. Sehingga di sini memiliki rumus AT sama dengan D per DT 3T kuadrat dikurangi 12T ditambah 9. Sehingga menjadi 6T dikurangi 12. Caranya sama seperti di atas ini ya teman-teman. 3T kuadrat diturunkan menjadi 6T, kemudian 12T, sehingga menjadi 12 saja, dan 9 tidak dituliskan. Selanjutnya, menghitung V3 dan A3. Rumus untuk kecepatan V, ru- rumus untuk kecepatan V. Rumus didapat dari turunan pertama fungsi posisi ST. Yang tadi ya teman-teman, yaitu PT sama dengan 3T kuadrat dikurangi 12T ditambah 9. Kemudian cara menghitung V3 yaitu dengan cara mengganti setiap huruf T dengan angka 3. Sehingga menjadi V3 sama dengan 3 dikali 3 kuadrat dikurangi 12 dikali 3 ditambah 9. Sehingga menjadi
3 dikali 9 dikurangi 36 ditambah 9. Sehingga menjadi 27 dikurangi 36 ditambah 9. Dan jawabannya adalah 0 ampere S. Selanjutnya, rumus untuk percepatan A. Rumus didapat dari turunan pertama fungsi percepatan VT. Ini sudah didapat di pertanyaan sebelumnya, yaitu AT sama dengan 6T dikurangi 12. Cara menghitung A3 adalah dengan cara mengganti setiap huruf T dengan angka 3 seperti tadi. Sehingga menjadi A3 sama dengan 6 dikali 3 dikurangi 12. Sehingga menjadi 18 dikurangi 12 dan hasilnya adalah 6 M per S kuadrat. Jadi rumus kuncinya dari fungsi ini adalah fungsi hasil turunan yang sudah ditemukan di langkah pertama, kemudian lakukan substitusi nilai T dengan angka 3. Selanjutnya, ke pertanyaan berikutnya itu tentukan pada interval 0 sampai dengan 5 detik kapan mobil berhenti sesaat saat V sama dengan T, saat V, T sama dengan 0. Perlu diketahui di sini ya teman-teman, berhenti sesaat berarti mobil dikatakan berhenti jika kecepatannya adalah 0. Maka rumus utamanya adalah VT sama dengan 0. Dari jawaban pertanyaan sebelumnya sudah ditemukan rumus fungsi kecepatan, yaitu PT sama dengan 3T kuadrat dikurangi 12T ditambah 9. Maka harus mencari nilai T, yaitu waktu yang membuat persamaan tersebut menjadi 0. Sehingga menjadi 3T kuadrat dikurangi 12T ditambah 9 sama dengan 0. Selanjutnya, nah, untuk mempermudah hitungan, di sini kita sederhanakan ya teman-teman. Perhatikan bahwa semua angka 3, 12, dan 9 bisa disederhanakan dengan angka 3 atau dibagi dengan angka 3. Selanjutnya langsung saja kita bagi dengan 3T kuadrat dibagi 3 dikurangi 12T dibagi 3 ditambah 9 dibagi 3 sama dengan 0 dibagi 3. Sehingga menjadi T kuadrat ditambah 4T ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan persamaan kuadrat, yaitu dengan cara mencari dua angka yang jika dikali hasilnya 3 dan jika ditambah hasilnya adalah negatif 4. Di sini kita menemukan negatif 1 dan negatif 3 ya teman-teman. Yaitu kita langsung saja coba. Jika negatif 1 dikali dengan negatif 3, maka jawabannya adalah 3. Dan jika negatif 1 ditambah dengan negatif 3, maka jawabannya negatif 4. Selanjutnya, maka faktornya adalah T dikurangi 1 ditambah T dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian cari akar-akar nilai T. Setiap kurung disamakan dengan 0, yaitu T dikurangi 1 sama dengan 0, T sama dengan 1, T dikurangi 3 sama dengan 0, maka T sama dengan 3. Selanjutnya, kemudian kita verifikasi interval waktu pada soal memiliki syarat batas waktu yaitu 0 sampai dengan 5 detik. Yang pertama yaitu saat T sama dengan 1 detik, maka masuk dalam syarat batas waktu yang diberikan soal ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua saat T sama dengan 3 detik, maka juga masuk dalam syarat batas waktu.
Jadi, berdasarkan perhitungan VT sama dengan 0, mobil tersebut berhenti sesaat dua kali, yaitu tepat pada detik ke-1 dan detik ketiga. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, yaitu aplikasi integral parsial. Total energi dari daya sesaat. Daya sesaat sebuah alat dalam pada waktu T detik adalah PT sama dengan T kuadrat ditambah 1 E pangkat 0,2 T. Energi yang digunakan selama 0 sampai dengan 6 detik adalah E integral 60 PT dt. Pertanyaannya, hitung E integral 60 T kuadrat ditambah 1 E pangkat 0,2 T dt menggunakan integral parsial. Di sini boleh lebih dari satu kali. Kemudian yang kedua, jelaskan arti fisik nilai E dalam Joule sebagai akumulasi energi yang dipakai alat. Selanjutnya, kita masuk ke masalahnya ya teman-teman. Masalah utama dari kasus ini adalah ketidaktetapan. Di dunia nyata, alat listrik tidak selalu menyedot daya yang stabil. Di kasus ini, kita punya alat listrik yang dayanya naik turun secara rumit. Masalahnya, kita tidak bisa menghitung total energi dengan perkalian biasa, karena dayanya berubah setiap detik. Inilah kenapa kita butuh metode kalkulus untuk memecahkan kedua masalah ini. Selanjutnya, langkah pertama yaitu menggunakan metode integral UdV sama dengan UV dikurangi integral VdU. Perlu diketahui di sini ada kunci eksponen. Integral dari E pangkat 0,2 T adalah 5 E pangkat 0,2 T. Karena 1 dibagi 0,2 adalah 5. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengintegralkan T ditambah 1 E pangkat 0,2 T. Di sini kita menggunakan variabel U sama dengan T kuadrat ditambah 1 diturunkan menjadi DU sama dengan 2T dt. Selanjutnya, dV E pangkat 0,2 T dt diintegralkan menjadi V sama dengan 5 E pangkat 0,2 T. Sehingga penyusunan rumus UV dikurangi integral V du adalah T kuadrat ditambah 1 dikali 5 E pangkat 0,2 T dikurangi integral 5 E pangkat 0,2 T dikali 2T dt. Sehingga menjadi 5T kuadrat ditambah 1 E dikali E 0,2 T dikurangi integral 10T dikali E 0,2 T dt. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu menyelesaikan integral 10T dikali E 0,2 T dt. Kita menggunakan variabel U sama dengan 10T diturunkan menjadi DU sama dengan 10 dt. Kemudian dV sama dengan E 0,2 T dt. Maksudnya E0 E pangkat 0,2 T dt diintegralkan menjadi P sama dengan 5 E pangkat 0,2 T. Sehingga penyusunan rumus UV dikurangi integral VdU menjadi 10 T dikali 5 E pangkat 0,2 T dikurang integral 5 E pangkat 0,2 T dikali 10 dt. Sehingga menjadi 50 T E pangkat 0,2 T dikurangi integral 50
pangkat 0,2 dt. Perlu perlu diketahui bahwa integral dari 50 pangkat 0,2 T adalah 50 dikali 5 dikali pangkat 0,2 T, sehingga jawabannya adalah 250 pangkat 0,2 T. Selanjutnya, langkah keempat yaitu penggabungan total. Di sini kita mencari E. Sama dengan 5T kuadrat ditambah 1 pangkat 0,2 T dikurangi 50 T pangkat 0,2 T dikurangi 250 pangkat 0,2 T. Di sini kita buka kurung maka tandanya akan berubah menjadi sama dengan 5T kuadrat ditambah 5 ditambah 5 pangkat 0,2 T dikurangi 50 T pangkat 0,2 T ditambah 250 pangkat 0,2 T. Maka selanjutnya kita kelompokkan suku sejenisnya sehingga menjadi sama dengan 5T kuadrat dikurangi 50T ditambah 255 E 255 pangkat 0,2 T. Selanjutnya, yaitu langkah kelima, evaluasi batas 0 sampai 6. Substitusi batas waktunya yaitu 0 sampai dengan 6 detik ya teman-teman. Kita mulai dari batas atas. Batas atas sama dengan batas atas T sama dengan 6. Sehingga menjadi 5 dikali 36 dikurangi 50 dikali 6 ditambah 255 pangkat 1,2. Sehingga jawabannya menjadi 180 dikurangi 300 ditambah 255 pangkat 1,2 sama dengan 135 pangkat 1,2. Untuk batas bawah, T sama dengan 0. Kita ganti pada posisi ini dengan 0, yaitu 5 dikali 0 dikurangi 0 ditambah 255 pangkat 0. Sehingga jawabannya 255 dikali 1 menjadi 255. Selanjutnya kita mencari hasil akhir, yaitu batas bawah dikurangi, batas atas dikurangi dengan batas bawah, yaitu sama dengan 135 pangkat 1,2 dikurangi 255. Sehingga jawabannya adalah sama dengan 193,21 Joule. Arti fisiknya yaitu energi sebesar 193,21 Joule adalah total akumulasi energi yang diserap alat selama 6 detik operasi. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis perhitungan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dengan menggunakan konsep turunan diferensial, kita dapat membedah perilaku gerak mobil dari fungsi posisinya. Mobil terbukti tidak bergerak terus-menerus, melainkan berhenti sesaat, kecepatan 0, tepat pada detik ke-1 dan detik ketiga sebelum melanjutkan pergerakannya. Yang kedua, dengan menggunakan konsep integral parsial, kita dapat menghitung total akumulasi energi dari fungsi daya yang berubah-ubah terhadap waktu. Total energi yang dikonsumsi alat tersebut selama 6 detik operasi adalah 193,21 Joule. Baik,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.